bersekutu dengan Tuhan. Itu semua karena Tuhan, Dia baik. Allah Roh Kudus menuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam
tidak ada nama yang lebih tinggi daripada nama Tuhan. Biar kau dapati setiap kami. Kami tetap setia menyembah-Mu Tuhan. Dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Sebab hanya Kau yang layak Yesus. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Ini kami dengan segala kerinduan kami Yesus. Kami buka hati kami. Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami sore hari ini Tuhan. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang melawat setiap kami Yesus. Ini kami mau buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Yang haus akan Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari lebih lagi nyatakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami. Jamahlah kami. Penuhi kami Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah hati kami Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus. Dan Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Hati yang rindu akan Engkau. Hati yang rindu untuk menyembah-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Biar Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya setelah retreat mestinya kita lebih berapi-api ya. Amin ya. Amin. Ada amin saudara-saudari. Sore hari ini kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita tinggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan
Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit buat kita semua, amin. Sebab Allah bangkit. Kita katakan bersama-sama ya. Di tempat kudusnya Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Di tempat kudusnya kita mau sama-sama bersorak, bersorak, katakan hey, Allah bangkit, bernyanyi.
Dan saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita terima taburan benih firman Tuhan. Biar hati kita jadi rumah doanya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami jadi rumah doamu, agar semua suku bangsa Tuhan boleh datang mengenal dan menyembah Engkau. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan
Jadikan kami sebagai rumah doa Tuhan, agar semua bangsa dapat melihat keindahan Tuhan dan datang menyembah Tuhan. Biarlah kami boleh dengan kerendahan hati kami menghadap tata kasih karunia Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami, agar menjadi gereja yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan dosa, agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan dengan leluasa mungkin, dengan jelas, dengan terang. Berkati juga jemaat yang mendengarkan. Biarlah dapat memahami, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami semua tanpa terkecuali menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami kerendahan hati untuk mau diajar, mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi gereja yang sejati. Terima kasih Bapak, jalannya firman Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkaryalah, berbicaralah seleluasa mungkin, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pelayanannya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, setelah retreat Bapak Ibu Saudara masih bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Retreat menguras banyak energi, tapi kita bersyukur semuanya sehat. Saya retreat ke bagian kamar dengan para bapak-bapak. Jadi saya yang masih muda sendiri. Yang bagi kamar siapa ya? Mas Adris ya? Waduh, bukan. Saya enggak protes kok Mas, udah kelewat juga. Sudah terlanjur, tidak apa-apa. Saya juga menikmati. Mau pindah ya sungkan. Masa enggak mau sekamar sama bapak-bapak. Saya nikmati saja. Siapa tahu cepat menyusul, enggak juga, Saudara. Masih lama ya, saya nunggu yang lain dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit disclaimer dulu di awal. Saya tadi terlambat untuk menyertakan disclaimer ini bahwa khotbah ini tidak disertai dengan humor-humor kocak. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu menunggu. Saya juga kehabisan bahan humor, Bu. Sudah saya keluarkan semua di retreat kemarin. Stok saya sudah habis. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang menggelikan. Nggak ada Mas Pandu. Sudah habis kemarin. Jadi nggak usah ditunggu. Iya nanti. Apa mau bahan kemarin? Nggak ya? Nggak ya Mas Pandu ya? Kita pakai bahan yang ini aja. Nggak ada humor kocak-kocaknya. Ya humornya cuman ini. Dan sedikit garing. Nggak apa-apa lah, nanti saya evaluasi di rumah. Saya cari yang lebih mengocok perut. Atau mau nonton stand up komedi? Kita putar di sini. Saya ada satu video. Enggak. Humornya cuma ini Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti tidak ada humor lagi. Tapi setidaknya khotbah ini tidak mengocok hati, mengocok perut tapi mengocok hati. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya tutup sudah biasa, jok saya template, jadi saya nggak tutup. Kita mau baca Bapak Ibu Saudara. Temanya masih sama, tentang gereja yang sejati, The Authentic Church. Kita mau baca di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang 32 sampai 37. Mas Adi nanti tolong bantu di next ayatnya ya Mas. Saya baca dari sini, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Alkitab saya cukup kecil jadi perlu diangkat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Saya akan membacakannya, mari kita simak. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Lukas memaparkan cara hidup jemaat mula-mula dalam 2 kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai perikop dengan judul yang serupa. Lembaga Alkitab Indonesia mempermudah kita untuk menemukan satu keserupaan ketika Lukas membahas cara hidup jemaat. Pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudara akan menemukan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Di Lukas pasal 4 ayat yang kita baca hari ini, perikopnya serupa, cara hidup jemaat. Lukas memaparkan cara hidup jemaat mula-mula dalam 2 kesempatan. Pertama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang kedua diulang kembali, muncul kembali dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Keduanya uniknya gini Bapak Ibu Saudara. Lukas itu seorang yang sangat teliti dalam menulis. Dia menulis Injil Lukas yang pertama dan menulis juga Kisah Para Rasul. Nah uniknya Lukas memaparkan satu pola yang sama sebelum memulai cara hidup jemaat yang bagi saya jemaat ini sangat ideal. Kalau boleh dibahasakan dengan bahasa yang indah, ini seperti dongeng yang menjadi nyata. Cara hidup jemaat mula-mula atau yang kita sepakati sebagai gereja yang sejati. Gereja yang sejati ini adalah cara hidup yang sangat spektakuler, sangat menarik, bahkan seperti terlalu indah untuk menjadi nyata. Dan uniknya, Lukas keduanya memiliki pola yang sama. Lukas menjelaskan dengan pola yang sama. Sebelum Lukas menjelaskan tentang cara hidup jemaat, Lukas memaparkan satu peristiwa, yaitu turunnya Roh Kudus. Keduanya memiliki pola yang sama, diawali dengan turunnya Roh Kudus, disertai dengan respon percaya, lalu dilanjutkan dengan penjelasan cara hidup jemaat. Polanya sama. Bapak Ibu Saudara lihat di pasal 2 dan di pasal yang keempat, polanya sama. Roh Kudus turun, direspon dengan percaya, orang-orang menjadi percaya, lalu diikuti dengan perubahan hidup. Penjelasan cara hidup jemaat di pasal 2 diawali dengan peristiwa Pentakosta. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1, judul perikopnya Pentakosta. Sebelum Lukas menjelaskan cara hidup jemaat atau yang kita sebut sebagai gereja yang sejati, Lukas mengawali ini dengan turunnya Roh Kudus. Di pasal yang keempat, kita juga akan menemukan satu perikop, doa jemaat. Kisah Para Rasul 4 ayat yang 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Polanya sama. Sebelum jemaat mengalami perubahan pola kehidupan, mereka diawali dengan penuh dengan Roh Kudus. Penjelasan cara hidup jemaat di pasal 2 diawali dengan peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1. Sedangkan cara hidup jemaat di pasal yang keempat diawali dengan peristiwa doa jemaat. Keduanya penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan cara hidup yang baru. Kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu disertai dengan tanda yang besar, namun diikuti perubahan hidup yang mengakar. Bapak Ibu Saudara, penuh dengan Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan rebah. Penuh dengan Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Penuh dengan Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan nangis yang terseduh-seduh. Penuh dengan Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahagia yang tertawa-tawa terus. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu diikuti dengan perubahan hidup yang mengakar. Saya mau clear di awal bahwa saya tidak mengatakan bahwa rebah itu palsu. Enggak. Saya menggunakan kata tidak selalu disertai. Ada kalanya Roh Kudus menggunakan itu untuk menguatkan tanda bahwa itu memang benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Jangan skeptis terhadap orang-orang yang rebah. Mereka juga penuh dengan Roh Kudus.
Tapi yang saya mau tekankan bahwa tidak selalu penuh dengan Roh Kudus itu harus rebah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak rebah, pertama mungkin Bapak Ibu Saudara nggak ngantuk. Jadi nggak rebah, aman. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu sampai rebah. Toh ketika kita nggak rebah, iman kita pun nggak goyah. Tuhan tahu ada orang-orang khusus yang perlu dijamah dengan cara yang dengan tanda yang besar. Tapi ada beberapa orang yang tidak selalu memerlukan tanda besar untuk menumbuhkan imannya. Penuh dengan Roh Kudus itu nggak selalu ditandai dengan nangis yang terseduh-seduh. Ya Bapak Ibu Saudara, nggak perlu deh dengar firman KKR untuk nangis terseduh-seduh. Nonton film aja kita bisa nangis. Ini serius, nonton drama pun bisa nangis. Bapak Ibu Saudara dengar lagu melo bisa nangis. Ada yang nangis? Saya enggak. Lemah sekali. Wah, Anda ini. Saya juga nangis Mas Daniel sebenarnya. Saya nangis kalau enggak punya uang pun bisa nangis ya Mas Daniel. Banyak faktor, enggak perlu harus penuh Roh Kudus untuk nangis terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara enggak punya uang, tiba-tiba banyak keperluan itu pun nangis kok. Itu juga enggak penuh dengan Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu disertai dengan tanda yang besar. Bisa saja Roh Kudus menggunakan itu, tapi enggak selalu. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu diikuti oleh perubahan hidup yang mengakar. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu bukan soal berbicara tentang ekspresi, tapi lebih ke esensinya. Bagaimana Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 8 Yesus bilang bahwa ketika roh itu datang, roh kebenaran itu datang, ia akan menginsafkan dunia dari dosa. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, enggak selalu rebah. Kalaupun enggak rebah, Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita penuh dengan dosa, kita mengingat keberdosaan kita, itu Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika kita memiliki perubahan hidup yang mengakar, itu artinya kita juga penuh dengan Roh Kudus. Jadi enggak selalu disertai dengan tanda-tanda yang spektakuler, kelihatan wah semuanya rebah, enggak selalu. Kalaupun rebah besok kehidupannya enggak berubah, ya saya rasa enggak perlu rebah. Atau kalau rebah enggak perlu bangkit deh, biar gitu-gitu aja gitu loh. Kehidupannya sama aja. Penuh dengan Roh Kudus itu diikuti dengan perubahan hidup yang mengakar. Jadi jangan terlalu sibuk dengan kalau Pak Daniel bilang jangan terlalu sibuk dengan sensasi. Enggak perlu, kok aku enggak nangis-nangis ya, enggak perlu. Uangmu tak pinjem pun kamu nangis gitu loh. Cari faktor lain untuk nangis. Enggak perlu, aku harus inget-inget apa ya biar nangis. Enggak perlu juga. Fokuslah sembah Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus itu enggak harus selalu nangis kok. Tapi disertai dengan perubahan hidup yang mengakar. Dan ini yang terjadi pada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula atau yang kita sebut sebagai gereja yang sejati. Jemaat mengalami satu perubahan cara hidup. Saat itu banyak orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, berbeda latar belakang. Kalau Bapak Ibu Saudara, untung enggak adik-adik ya. Kalau saya khotbah di sekolah minggu lebih kacau lagi mungkin ya. Bapak Ibu Saudara, lihat di Pentakosta itu para rasul itu berkhotbah dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Memberikan Injil dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Saat itu banyak orang dari berbagai macam latar belakang berkumpul di Yerusalem. Mereka berbeda. Tapi ketika penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa jemaat mengalami satu perubahan cara hidup. Mereka tidak lagi tercerai-berai, tapi mereka menjadi satu. Nah, tema inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa gereja yang sejati. Kita sepakat bahwa jemaat mula-mula ini adalah pola gereja yang ideal. Pola gereja yang sejati. Jemaat mula-mula ini, gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Gereja yang sejati itu adalah gereja yang satu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja yang satu itu bukan hanya sebatas kredo. Kalau Bapak Ibu Saudara sering mengucapkan pengakuan iman rasuli, ada di beberapa nomor akhir itu, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Gereja yang satu itu bukan hanya sebatas kredo. Gereja yang satu
gereja yang satu itu bukan hanya sebatas kredo atau pengakuan iman rasuli. Gereja yang satu itu bukan hanya sebatas kita mengaku bersepakat bahwa gereja itu kudus dan am. Am ini artinya satu. Dalam bahasa Inggris Katolik artinya universal. Gereja Kristen, gereja yang dibangun oleh Tuhan itu gereja yang universal. Gereja yang satu. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berbeda tempat, berbeda zaman, jemaat mula-mula dan kita mengalami suatu perbedaan zaman yang sangat panjang, tapi kita tetap satu. Ini yang disebut dengan gereja yang am, gereja yang Katolik, gereja yang am, gereja yang universal, gereja yang satu. Dari segala zaman, dari segala area, sekalipun kita terpisah dengan saudara-saudara kita di luar negeri, kita tetap satu. Tapi gereja yang satu ini bukan hanya sebatas kredo, bukan hanya sebatas pengakuan iman kita saja. Kita mengaku bahwa gereja itu satu. Ini bukan hanya sebatas pengakuan iman saja. Lebih dari itu, Kristus rindu dan berdoa supaya kita menjadi satu. Gereja yang satu itu bukan hanya sebatas pengakuan iman saja. Gereja yang satu adalah kerinduan dari Yesus. Saat-saat sebelum ditangkap, Yesus berdoa bagi para murid-muridnya. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Hal ini sangat indah. Yesus gak hanya berdoa bagi murid-murid yang akan ditinggalkannya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes ayat yang kita baca, Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, satu pasal setelahnya, beberapa ayat setelah itu, perikopnya, Yesus ditangkap. Sesaat sebelum Yesus ditangkap, Yesus rindu bahwa gak hanya murid-murid yang saat itu Yesus tinggalkan. Yesus takut, Yesus merasa bahwa mereka perlu untuk menjadi satu untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yesus gak hanya rindu murid-murid pertama ini menjadi satu, tapi Yesus juga rindu bahwa kepada semua orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Siapa? Kita. Bukankah kita orang-orang diselamatkan karena pemberitaan-pemberitaan rasul-rasul? Di retreat kita belajar tentang gereja yang apostolik, gereja yang didirikan atas tugas para rasul, didirikan di atas para rasul, di atas ajaran para rasul. Yesus berdoa tidak hanya untuk 12 muridnya saat itu. Yesus juga berdoa bagi orang-orang yang percaya karena pemberitaan murid-murid ini, yaitu kita. Agar apa? Agar kita menjadi satu. Jadi, gereja yang sejati, gereja yang satu, saya rasa perlu mendapatkan tempat untuk kita perhitungkan. Apakah kita sudah menjadi gereja yang sejati? Gereja yang satu. Gereja dalam arti individual, kita sebagai gereja, orang-orang yang dipanggil keluar. Baik itu juga secara komunal, secara banyak. Komunitas kita sebagai gereja. Apakah kita satu? Satu dalam hal apa? Sama seperti cara hidup jemaat mula-mula, gereja sejati adalah gereja yang satu. Kita sepakat bahwa gereja yang sejati atau cara hidup jemaat ini adalah pola ideal gereja. Dan gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Sebagai gereja masa kini, hendaklah kita juga satu. Sama seperti pola kita di awal, gereja yang sejati yang adalah satu. Hendaknya kita sebagai gereja masa kini, kita pun juga satu. Satu dalam hal apa? Pertama, gereja yang sejati itu satu dalam kesatuan. Gereja yang sejati itu satu kesatuan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32a. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu Saudara, definisi kesatuan bukan sebatas secara fisik, namun juga spiritual. Definisi satu kesatuan itu bukan sebatas secara fisik, namun juga secara spiritual. Kita bisa saja berada dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang sama, namun tidak memiliki kesatuan. Kita bisa saja
berada dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang sama namun tidak memiliki kesatuan. Nah, definisi satu kesatuan ini bukan hanya secara fisik, namun juga secara spiritual. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang kadangkala berada dalam satu tempat, dalam satu waktu, namun nggak punya kesatuan. Contohnya ketika di dalam sebuah kompetisi, Mas Satrio ini kan mentor drum ya Mas. Pasti di sebuah kompetisi itu kan ada beberapa peserta. Mereka berada dalam satu tempat, berada dalam satu waktu yang sama. Tapi apakah mereka memiliki kesatuan? Enggak. Mereka berjuang untuk kemenangan dirinya masing-masing. Enggak ada kerjasama satu sama lain. Semua saling bersaing. Di pasar, pedagang-pedagang satu, waktu satu, tempat. Tapi enggak satu kesatuan. Mereka bersaing harga satu sama lain untuk keuntungannya masing-masing. Nah, definisi satu kesatuan itu bukan sebatas secara fisik, bukan ubyung-ubyung gini kumpul-kumpul. Enggak cuman secara itu. Satu kesatuan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana jemaat mula-mula itu selalu berkumpul, tidak hanya sebatas itu, namun juga satu dalam hal spiritual. Satu kesatuan tidak hanya berbicara secara fisik, namun juga secara spiritual. Satu hati dan satu jiwa. Satu kesatuan ini satu hati, satu jiwa. Nggak hanya berkumpul bersama, nggak hanya kesana kesini, kemana-mana bersama-sama. Tidak hanya sebatas perkumpulan fisik, tapi juga perkumpulan kesatuan, satu kesatuan secara spiritual. Lukas menuliskan bahwa jemaat mula-mula itu satu kesatuan, satu hati dan satu jiwa. Pak Daniel sampaikan dengan satu hati itu apa namanya? Kardia, satu jantung, satu detak dan satu nafas. Sama, jalannya sama, seiringan sama, temponya sama, satu tujuannya sama. Jemaat mula-mula hidup dalam satu kesatuan. Jemaat mula-mula itu gak hanya berkumpul secara fisik, tapi dalam spiritualnya mereka juga satu. Secara general, mereka secara umum menjadi satu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4 memiliki banyak kemiripan. Ketika Kisah Para Rasul 4 menjelaskan bahwa mereka sehati sejiwa, kita dapat memperoleh informasi di Kisah Para Rasul 2 bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti dan bertekun dalam doa. Sehati sejiwa ini buah dari hasil ketekunan jemaat mula-mula untuk mau dididik di bawah ajaran-ajaran para rasul. Para rasul mengajarkan, banyak orang yang berspekulasi tentang hal ini. Yang jelas gini, para rasul mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Semakin kita mau diajar dengan ajaran yang Yesus ajarkan, maka secara tidak langsung kita makin serupa dengan Kristus. Jemaat mula-mula itu satu kesatuan. Mereka nggak hanya ubyung-ubyung kemana-mana bareng, tapi mereka juga memiliki satu bentuk yang sama, spiritualnya sama. Mereka mau dididik untuk menjadi serupa seperti Kristus. Mungkin dari mereka banyak yang merasa, loh, ajaran Kristus ini nggak sesuai. Kok ekstrim sekali, tampar pipi kanan kok harus berikan pipi kiri. Tapi mereka mau diajar untuk itu, sehingga mereka menjadi satu hati dan mereka menjadi satu jiwa. Secara umum, secara general, mereka menaruh pikiran dengan pemikiran Kristus. Kemarin di retreat sudah dijelaskan bahwa pikiran Kristus itu pikiran yang memandang yang lain lebih utama, merendahkan dirinya, bahkan merengkuh sampai kelemahan-kelemahan yang paling hina. Jemaat mula-mula mau menghidupi apa yang Kristus hidupi. Mereka bertekun dalam hal ini. Kata bertekun itu memiliki arti dilakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka nggak hanya berkumpul, nggak hanya terus-menerus berkumpul, tapi mereka juga melakukan terus-menerus memusatkan pikiran, mau diajar dengan ajaran rasul-rasul, sehingga mereka satu ajaran, satu sumber, satu tubuh, satu hati, satu jiwa, satu kesatuan. Mereka mau menerima pengajaran, mereka mau berpartisipasi, mau mempraktekkan, mau berfellowship, mau bersekutu, mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Bahkan mereka
bertekun dalam memecahkan roti. Beberapa orang menafsirkan ini sebagai perjamuan kudus. Dan saya rasa apa yang jemaat mula-mula lakukan memang sangat dekat dengan mengingat kematian Kristus. Mereka terus-menerus mengingat kematian Kristus. Mereka terus-menerus mengingat kematian Kristus. Setiap hari mereka mengingat memecahkan roti, meminum anggur, mengingat bagaimana tubuh Kristus terpecah bagi mereka, mengingat bagaimana darah Kristus tercurah bagi mereka. Sehingga tidak heran bahwa mereka menjadi satu hati dan satu jiwa. Pikirannya sama, merenungkan hal yang sama, diajar hal yang sama, mempraktekkan hal yang sama. Dan mereka bertekun juga dalam doa. Sehingga Roh Kudus menolong jemaat mula-mula untuk semakin berpusat pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, satu kesatuan itu bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hal spiritual. Satu kesatuan bukan kemana-mana bareng, tapi juga memiliki pikiran yang sama. Paulus bilang menaruh pikiran dengan pikiran Kristus. Sudahkah kita sebagai gereja yang sejati satu dalam kesatuan? Kita nggak hanya berkumpul bareng-bareng, tapi kita juga punya pikiran yang sama. Apa yang saya kerjakan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kristus. Kita memandang sama seperti Kristus melayani jiwa-jiwa. Sudahkah kita melayani jiwa-jiwa sama seperti Kristus? Atau kita malah seenaknya? Bapak Ibu Saudara, Kristus selalu total dalam pelayanannya. Sekalipun diterpa dengan banyak rintangan, sekalipun banyak distraksi dalam pelayanannya. Saat perjalanan ada seorang yang menjamah jubah Yesus. Yesus total. Bahkan orang yang menjamah ini pun sembuh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melayani saat pelayanan ada banyak gangguan lalu mengeluh dan menggerutu? Atau kita menggunakan kesempatan gangguan ini untuk menyatakan kebesaran Tuhan? Untuk bersikap sabar sama seperti Kristus? Untuk bersikap rendah hati sama seperti Kristus? Untuk memikirkan kepentingan yang lain sama seperti Kristus? Apakah kita sudah tidak hanya ubyung-ubyung bareng kemana-mana bareng, pindah ibadah dari VEF ke sini, dari sini ke sana, dari sana ke sini? Apakah kita hanya sebatas itu? Atau kita sudah memiliki pikiran yang sama seperti yang Kristus pikirkan? Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun para rasul, sekalipun jemaat mula-mula, mereka satu kesatuan, mereka kemana-mana bareng, mereka satu kesatuan secara fisik, bahkan secara spiritual, mereka memiliki pikiran Kristus, mereka satu dalam Kristus. Sekalipun mereka memiliki satu kesatuan, ini tidak menjadikan jemaat mula-mula kebal terhadap konflik. Mereka tetap mengalami konflik. Uniknya bahwa Tuhan tetap mengizinkan adanya konflik terjadi. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ini sudah satu pikiran dalam Kristus, sudah satu settle. Tuhan tetap mengizinkan yang namanya konflik terjadi. Jemaat mula-mula yang kita percaya sebagai jemaat dengan pola hidup yang ideal, mereka tetap mengalami konflik. Jadi, kalau mungkin kita sedang mengusahakan kesatuan dan ada konflik, jangan kaget bahwa memang hal ini terjadi. Jemaat mula-mula sudah satu kesatuan, tapi mereka tetap mengalami konflik. Bagaimanapun juga, jemaat mula-mula ini bukan jemaat yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kita akan menjumpai satu kisah di mana orang-orang dari dalam mereka merasa ada pelayanan meja yang kurang maksimal. Istilah yang kita kenal sebagai diakonia. Ada 7 orang yang dipilih untuk melayani meja. Peristiwa ini diawali dengan ketidakpuasan orang-orang terhadap pelayanan meja. Dan rasul-rasul pun merasa, kalau saya juga melayani meja, saya juga melalaikan firman Tuhan. Baik para rasul maupun jemaat saat itu, mereka mengalami konflik. Jemaat merasa, kok pelayanan meja gak maksimal sih? Para rasul merasa, kalau saya harus melayani meja, pelayanan firman Tuhan sama, jadi gak maksimal. Ada konflik di sini. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara, mereka dapat menyelesaikan ini dengan baik. Ketika mereka memiliki satu kesatuan, ketika mereka memiliki satu pikiran, atau yang kita sebut sebagai ketika kita hidup berpusat pada Kristus, kita satu pemikiran di dalam Kristus,
konflik itu akan tetap ada. Toh kita berbeda dalam hal pendapat. Ada orang yang suka full musik, ada orang yang suka akustik. Akan ada pertentangan. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu saat kondisi kita lemah, konflik ini sekalipun terlihat sepele, ini bakal jadi konflik yang menguras energi. Konflik itu bisa terjadi. Namun ketika kita memiliki satu kesatuan, konflik ini dapat selesai dengan solusi yang baik. Para rasul dan jemaat kala itu menyelesaikan konflik ini dengan baik. Mereka ada orang yang nggak puas terhadap pelayanan meja. Para rasul nggak puas terhadap pelayanan firman karena melayani meja. Namun mereka dapat berdiskusi, berdialog dengan baik, sehingga mereka dapat menemukan satu solusi yang baik. Sekalipun berbeda, mereka satu kesatuan di dalam Kristus. Para rasul dan jemaat, keduanya tahu bahwa pelayanan ini untuk Tuhan. Sehingga ketika ada satu solusi yang muncul, mereka dapat menimbang, ini solusi dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima dituliskan bahwa usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Apakah satu kesatuan menjamin gak ada konflik? Tidak. Akan muncul konflik. Tapi ketika ada konflik, ketika kita satu kesatuan, kita dapat merespon konflik ini dengan benar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, gereja Tuhan, di masa kini? Bagaimana dengan, saya akan menggunakan kata yang lebih personal, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mau dididik untuk sama serupa dengan Kristus, meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru? Maukah kita menjadi satu dengan Kristus? Maukah kita satu kesatuan sebagai gereja, merangkul yang lain sama seperti Kristus? Gak hanya datang secara fisik beribadah, tapi kita juga mau dibentuk untuk beribadah. Sudahkah kita sebagai gereja Tuhan di masa kini memiliki satu kesatuan? Setiap poin saya akan menyediakan ruang pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Agar kita sedikit merenungkan kembali, sudahkah kita satu kesatuan? Atau mungkin kita hanya satu secara fisik, namun tidak satu secara spiritual. Secara psikal kita satu, tapi secara spiritual kita berbeda-beda. Setiap orang dengan egonya masing-masing, tidak mau diajar sesuai kebenaran firman. Di mana posisi kita? Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Sudahkah kita memiliki satu kesatuan? Yang kedua, gereja yang sejati itu satu dalam kasih. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32b. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula mengasihi bukan karena kewajiban atau perintah. Jemaat mula-mula itu mengasihi bukan karena diperintah, bukan karena dipaksa oleh para rasul. Para rasul tidak memaksa mereka. Kita lihat peristiwa Barnabas. Barnabas menjual harta miliknya secara sukarela. Ananias dan Safira pun tidak dipaksa oleh rasul-rasul untuk menjual. Jemaat mula-mula mengasihi bukan karena kewajiban, bukan juga karena paksaan, bukan karena perintah dari rasul-rasul, atau bukan juga dengan iming-iming bonus yang salah. Kadangkala kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kalau kamu mengasihi, kamu akan menerima berkat berkali-kali lipat. Persembahkanlah kepada Tuhan, nanti dikembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jemaat mula-mula itu tidak diiming-imingi dengan bonus-bonus yang salah seperti ini. Jemaat mula-mula mengasihi dengan kegerakan hatinya. Jemaat mula-mula mengasihi dengan motivasi yang benar. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 diawali dengan orang-orang yang telah percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 44 telah menjadi percaya. Mereka menjual miliknya untuk keperluan yang lain karena mereka telah percaya. Mereka melihat keindahan Injil.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula itu tidak hanya percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Tidak hanya mempercayai fakta sejarahnya saja, tapi juga maknanya bahwa Yesus mati bagi mereka dan Yesus bangkit bagi mereka. Sehingga mereka tahu bahwa hidupnya ditebus oleh Kristus. Sehingga mereka melihat betapa Yesus ini sangat indah. Sehingga mendorong mereka untuk berbagi hidup sama seperti yang telah Kristus lakukan. Mereka percaya bukan hanya Yesus sudah mati dan bangkit, enggak, tapi mereka percaya juga maknanya. Yesus mati dan bangkit bagi saya. Sehingga ketika jemaat mula-mula ini melihat yang lainnya, mereka mengasihi karena mereka tahu bahwa mereka telah dikasihi Kristus. Motivasi mengasihinya benar, bukan untuk agar dirinya menerima berkat-berkat yang melimpah, bukan. Bukan juga untuk mendapatkan bonus-bonus promosi jabatan atau yang lainnya, bukan. Mereka mengasihi karena tahu bahwa mereka telah dilayani Kristus dengan total di atas kayu salib. Sehingga mereka pun terdorong untuk mengasihi yang lain. Mereka telah menerima kasih Kristus terlebih dahulu. Mereka mengasihi bukan didorong untuk kepentingannya sendiri. Jemaat mula-mula mengasihi dengan motivasi yang benar. Namun gak hanya motivasi yang benar. Jemaat mula-mula tidak hanya mengasihi dengan motivasi yang benar, mereka juga mengasihi dengan praktik yang benar. Jemaat mula-mula itu sadar bahwa hidupnya telah ditebus oleh Kristus. Sehingga ketika hidup mereka, ketika hidup saya sudah ditebus oleh Kristus sepenuhnya, hidup saya sepenuhnya sudah ditebus oleh Kristus, maka kita bisa sadar bahwa seluruh kepunyaan kita ini kepunyaan Kristus. Jemaat mula-mula sadar hal ini. Mereka ditebus oleh Kristus, maka seluruh kepemilikannya adalah kepemilikan Kristus. Sehingga tidak satu pun yang berkata bahwa miliknya adalah kepunyaannya sendiri. Karena ini milik Kristus, digunakan untuk kepentingan bersama. Ada kalanya bahwa apa yang Tuhan percayakan pada jemaat mula-mula kala itu tidak hanya untuk dinikmati mereka sendiri, tapi juga dinikmati jemaat yang lain. Ini yang mendorong mereka tahu bahwa saya hanya sebatas pengelola dari titipan-titipan Kristus. Apa yang Allah titipkan pada mereka kala itu, mereka kelola dengan baik. Mereka tidak hanya mengasihi dengan motivasi yang benar, dalam hal praktiknya pun, praktiknya benar. Mereka tahu bahwa segala kepunyaannya adalah kepunyaan Kristus. Slide-nya mana ya tadi? Ini ya. Mereka sadar bahwa hidupnya telah ditebus menjadi milik Kristus sepenuhnya. Membawa mereka pada kenyataan bahwa mereka hanya menjadi pengelola hidupnya sepenuhnya. Ini sudah ditebus Kristus. Segala kepunyaannya ini kepunyaan Kristus yang dititipkan Kristus bagi mereka. Sehingga mereka sadar bahwa mereka hanya sebatas pengelola saja. Sehingga mereka menitipkan ini kepada rasul-rasul. Mereka nggak sombong Bapak Ibu Saudara. Ketika membantu mereka nggak merasa berjasa. Karena ini toh titipan dari Kristus yang diberikan. Untuk kepentingan bersama. Uniknya lagi, frasa tidak seorang pun di Kisah Para Rasul 4 dan frasa semua orang di Kisah Para Rasul 2 ini menunjukkan bahwa mereka semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi dengan kasih yang sama. Baik dalam pikirannya mereka benar, motivasinya benar karena mereka telah menerima kasih Kristus. Dalam praktiknya pun, praktiknya juga benar bahwa mereka telah hidupnya sepenuhnya milik Kristus, hartanya sepenuhnya milik Kristus. Saya hanya sebatas pengelola. Sehingga mereka melakukan itu dengan baik. Mereka semua tanpa terkecuali dimampukan Roh Kudus untuk mengasihi, saling mengasihi dengan kasih yang sama, dengan kasih yang benar. Baik motivasi maupun praktiknya, keduanya benar. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi, apakah kita sudah satu dalam kasih? Mengasihi dengan motivasi yang benar, bukan untuk diberkati, tapi karena kita telah diberkati. Kita telah menerima Kristus yang berharga, sehingga kita pun boleh dan bebas untuk melayani orang lain. Kita menjadi hamba satu dengan yang lain. Kita melayani satu sama lain.
Bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan masa kini? Sudahkah kita menjadi gereja yang mengasihi dengan cara praktik yang benar? Kita sadar bahwa hidup saya sepenuhnya adalah milik Kristus. Saya hanya pengelola dari titipan. Sehingga kita nggak terjerat dalam kesombongan. Ketika Tuhan izinkan satu persoalan datang, dan kita diizinkan Tuhan mampu untuk menolong, kita nggak menepuk dada berkata, wah, saya punya kesempatan untuk menolong. Tapi kita tahu, kita dibebaskan dari kesombongan. Karena salib itu mengingatkan kita bahwa hidup kita sepenuhnya sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga kita nggak sombong, karena kita hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sudahkah kita sebagai gereja masa kini memiliki kasih yang satu ini? Sudahkah kita satu dalam hal kasih? Saling mengasihi satu sama lain dengan kasih yang benar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi dengan kasih yang benar? Yang terakhir, gereja yang sejati itu satu, kesaksian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33a. Baik cara hidup jemaat pasal 2 maupun pasal 4, keduanya menunjukkan bahwa mereka satu dalam kesaksian. Mereka membanggakan satu hal. Apa itu? Kebangkitan Kristus. Sebagai gereja masa kini, apa yang kita banggakan? Apakah kita mewartakan kesaksian yang sama dengan para rasul? Baik cara hidup jemaat dalam pasal 2 maupun pasal 4, keduanya menunjukkan bahwa mereka satu dalam kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Roh Kudus memampukan mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus, karena kebangkitannya adalah kemenangan mereka. Bukti bahwa mereka telah diselamatkan olehnya. 1 Korintus 15 ayat 17-19. Kalau Kristus gak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Jemaat mula-mula membanggakan satu hal. Mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Mereka tidak merasa sombong. Mereka tidak merasa layak. Mereka tahu bahwa mereka membanggakan Kristus lebih daripada yang lain. Sehingga baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara perkataan maupun secara tingkah laku, mereka memberi kesaksian tentang Kristus. Mereka memiliki satu kesatuan, mereka satu kasih, dan mereka satu kesaksian. Jemaat mula-mula adalah gereja yang satu. Gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Apakah kita satu kesaksian? Atau kita menyombongkan hal yang lain dalam kehidupan kita? Gereja yang sejati itu satu kesaksian. Mereka menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Karena kita tahu, disitulah letak kemenangan kita. Ketika Kristus bangkit, maut dikalahkan. Saya suka kalimatnya Mas Adris di undangan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit. Pada hari esok, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan disinilah letak kemenangan orang percaya. Mungkin kalau boleh pilih satu hal yang gak boleh diambil, iman kita. Ini yang paling berharga. Saya lupa ada satu kisah penginjil yang sangat ekstrim dalam penginjilan. Dalam doanya, Tuhan, kalau saya lupa, kalau saya bertambah usia, ingatan saya menurun. Dia berdoa agar dia tidak melupakan Injil Kristus. Karena ini yang paling berharga dalam kehidupan orang Kristen. Sudahkah kita memberi satu kesaksian, baik cara hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita memberi kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam kita? Apakah kita sudah membanggakan, menyaksikan, memberi kesaksian tentang hal yang sama, kebangkitan Kristus? Sebagai gereja masa kini, bagaimana dengan kita?
Bapak Ibu Saudara, adakah tantangan? Apakah tidak ada tantangan bagi jemaat mula-mula untuk tetap satu? Jawabannya ada. Sangat ekstrim. Pertumbuhan jemaat. Mereka mengalami tantangan bagi jemaat mula-mula untuk tetap satu. Mereka mengalami tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam jumlahnya bertambah, bermultiplikasi secara singkat dalam waktu yang singkat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari 3.000 sekian bertambah jadi 5.000 jiwa laki-laki. Bayangkan, ada 5.000 orang. Kesatuan mereka diuji. Jemaat mula-mula memiliki banyak tantangan untuk tetap satu. Baik dari dalam, mereka bertambah jumlah dengan pesat. Baik itu juga dari luar. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami pelecehan. Mereka mengalami penangkapan. Bapak Ibu Saudara akan menjumpai di bagian-bagian awal Kisah Para Rasul, Petrus dan Yohanes itu sering kali ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama untuk dilarang memberitakan Kristus. Agar mereka tetap satu, mereka mengalami banyak sekali pencobaan, mereka mengalami banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Baik itu jemaat yang bertambah secara multiplikasi singkat maupun juga penyiksaan, penganiayaan, pelecehan. Mereka dikatain mabuk oleh anggur padahal mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami banyak masalah, banyak tantangan untuk menjadi satu, untuk tetap satu. Mereka mengalami banyak masalah. Namun uniknya Lukas menulis bahwa sekalipun di tengah tantangan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pencobaan, jemaat mula-mula itu tetap satu. Mereka enggak terpecah belah, mereka tetap satu. Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4 menjelaskan bahwa mereka tetap satu. Dua kesempatan yang berbeda. Lukas menuliskan, Kisah Para Rasul 2 mereka satu. Kisah Para Rasul 4 setelah bermultiplikasi 5.000 orang, setelah mengalami penangkapan, mereka tetap satu. Sekalipun mereka mengalami banyak tantangan, sekalipun mereka mengalami banyak pencobaan, mereka tetap satu. Lukas menuliskan, sekalipun dalam dua kesempatan yang berbeda, dalam dua rentang waktu yang berbeda, dengan dua perbedaan tantangan yang ada, mereka tetap satu. Mereka tidak kehilangan identitasnya sebagai gereja yang satu. Sekalipun banyak tantangan, gereja yang sejati itu tetap satu. Gereja yang sejati itu enggak terpecah. Gereja yang sejati itu tetap satu kesatuan, tetap satu kasih, tetap satu kesaksian. Bagaimana dengan kita? Gereja Tuhan di masa kini. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan masa kini? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Saya yakin banyak rintangan, banyak tantangan untuk tetap satu. Tantangan dan rintangan akan selalu menghadang. Sepanjang sejarah perjalanan gereja, perpecahan itu selalu menjadi musuh dari dalam gereja. Pemurnian ajaran dan alasan-alasan lainnya sekalipun tidak dapat dihindari, namun gereja tetap bergumul tentang masalah ini sebagai gereja Tuhan. Apakah kita tetap satu? Tantangan dan rintangan akan selalu ada. Apakah ini akan menghilangkan identitas kita sebagai gereja yang sejati, gereja yang satu? Tantangan dan rintangan itu tetap selalu ada. Tapi apakah kita kehilangan identitas kita ketika satu sama lain berbeda pendapat? Apakah kita terpecah ketika satu sama lain memiliki ide-ide yang berbeda? Toh satu, kita satu di dalam Kristus. Ingat bahwa Kristus telah mempersatukan kita dengan salibnya. Mungkin saya berbeda dengan Mas Pandu, mungkin saya berbeda dengan Bayu. Kami berbeda dalam berbagai sudut pandang, kami berbeda dengan pendekatan. Tapi terlepas dari semua perbedaan dan rintangan yang ada, saya yakin saya dan Mas Pandu ini dipersatukan Kristus melalui salibnya. Saya dengan Bayu dipersatukan Kristus melalui salibnya. Sekalipun saya berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, saya satu dengan Bapak Ibu Saudara melalui salib Kristus. Ingat bahwa Kristus telah mempersatukan kita dengan salibnya. Sekalipun saya merasa tinggi emosi karena beberapa hal, saya tetap satu kok sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara satu sama lain tetap satu. Mbak Dita satu sama Mas Daniel, sekalipun berbeda pendapat, gontok-gontokan, tapi tetap satu. Kristus mempersatukan itu. Mas Pandu dengan Mas Satrio, sekalipun berbeda pendapat, Natanya harus gini-gini. Anda ini tetap satu di dalam Kristus.
Anda dipersatukan Kristus di atas kayu salib. Ketika masalah ini ada, ketika rintangan ada, perbedaan ada, seberapa serakah kita sehingga kita menginjak-injak kasih Kristus di atas kayu salib dan merasa apa yang telah dipersatukan Kristus boleh kita ceraikan. Saya satu dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan tetap menaruh pikiran yang sama bahwa apa yang dipersatukan Allah itu nggak boleh diceraikan manusia. Sekalipun saya punya masalah sama Bayu, saya akan selesaikan ini karena saya tahu harga untuk mempersatukan kita berdua itu sama seperti Kristus yang mati di atas kayu salib. Saya tidak hanya bersekutu dengan Allah, tapi saya bersekutu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Saya memperoleh bagian untuk masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat indah. Seberapa serakah kita sehingga kita memandang salib ini begitu remeh, menaruh ini di bawah, merendahkan nilai salib, sehingga kita boleh merasa kita nggak beda, kita beda pendapat, kita nggak lagi satu, kita mulai terpisah, nggak lagi omong-omongan, nggak lagi deket, nggak lagi saling bercengkrama, semata-mata hanya karena ego kita merasa kita benar, kita merasa, mosok saya yang minta maaf sih. Kristus mempersatukan kita di atas kayu salib, harganya darah Kristus. Kita nggak hanya satu, diperdamaikan dengan Allah, tapi kita juga diperdamaikan satu sama lain. Kita nggak berhak untuk menceraikan apa yang dipersatukan oleh Allah. Yesus berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus mengatakan ini sebagai satu peringatan untuk sebuah pernikahan. Paulus membahas hal yang sama tentang pernikahan. Dan Paulus berkata di dalam Efesus 5, rahasia tentang pernikahan, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kita dapat melihat hubungan Kristus dengan jemaat, baik melalui pernikahan maupun melalui gerejanya. Kita dipersatukan oleh Allah melalui salib Kristus. Dan apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Sekalipun konflik ada, tetaplah satu. Saya rindu bahwa jemaat di sini menjadi jemaat yang gak hanya kemana-mana bareng, tapi punya kesatuan hati, satu kasih, satu kesatuan di dalam Tuhan, pikirannya sama, memandang yang lain lebih utama, saling melayani satu sama lain dengan begitu indah. Sehingga Bapak Ibu Saudara lihat, Kisah Para Rasul 2 menuliskan bahwa mereka disukai semua orang. Yang melihat keindahan itu bukan cuma yang di dalam, yang di luar itu tahu bahwa jemaat mula-mula gereja yang sejati, gereja yang satu ini gereja yang indah. Dan bukankah kita dipanggil keluar dari dunia, diutus kembali ke dunia untuk memberitakan kabar sukacita? Bukankah kita bertugas untuk membawa kebenaran Allah ini kepada dunia? Tetap satu untuk mewartakan kabar Kristus. Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita sebagai gereja tetap satu. Gereja yang sejati itu satu. Segala rintangan diterbas semua, identitasnya nggak hilang. Identitas sebagai umat pilihan Allah nggak hilang, mereka tetap satu. Mari sebagai gereja masa kini kita juga satu. Kemuliaan bagi Tuhan, saya serahkan kepada Pak Daniel. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Mas Nunus untuk firman-Nya sudah disampaikan. Apakah di dalam rasul-rasul tidak ada konflik? Jawabannya ada, banyak konfliknya Bapak Ibu ya. Petrus pernah berkonflik dengan Paulus, Paulus pernah berkonflik dengan Barnabas. Banyak konflik terjadi. Tetapi pada akhirnya Injil tetap tersiar sampai ke Asia, sampai ke Eropa, Makedonia, ya, bahkan sampai ke ujung bumi. Di MCC, adakah konflik? Wah, ada Pak, Bu. Kita mau retret temanya Authentic Church. Ya. Persiapan retret
seksi ini berantem dengan seksi ini. Panitia ini berantem dengan panitia ini. Ya, jemaat ini konflik sama jemaat ini. Waduh, pusing kepala ya. Konflik ada. Dan semuanya itu tepat seperti apa yang Mas Nunus itu dikatakan bahwa berangkat dari ego kita masing-masing. Kita ini sekumpulan orang-orang yang sombong. Kita harus mengakui itu. Kita ini sekumpulan orang-orang yang sombong. Yang pada akhirnya merasa bahwa kita sudah ditebus, lalu kita merasa punya hak istimewa sebagai umat pilihan. Ya kan, lagu-lagu rohani itu kan hebat-hebat ya. Kita umat pemenang lebih dari pemenang, akhirnya tanpa kita sadari kita terserang sindrom megalomania. Merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, ke bawah di dalam gereja kita berkonflik. Semua merasa benar. Alasannya simpel Pak, dalam konflik itu. Semuanya bilangnya gini, maksudku loh Mas. Nah, pikirku loh Mas kan gitu ya. Padahal jelas kalau kita masing-masing mengarahkan pikiran kita, maksud kita kepada Kristus, maka semua menjadi satu. Salib memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, salib memperdamaikan hubungan kita dengan manusia. Mau sesi kedua? Bapak Ibu saya lihat sudah pada Mas Nunus lagunya iringannya syahdu, Mas Nunus khotbahnya nggak ada humornya katanya dari awal. Jemaat mulai lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kata Raja Daud kan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan tuh daripada 1000 hari di tempat lain. Saya mau tutup agak beda Mas Nunus dengan yang tadi pagi. Tadi Tuhan sampaikan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ingatkah ketika Tuhan Yesus itu mau disalib di hadapan Pilatus, maka orang-orang Yahudi itu meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Nah, ketika meneriakkan salibkan dia, orang-orang Yahudi juga meneriakkan satu hal lagi, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Nah, Alkitab menulis, Lukas juga yang menulis. Nah, Lukas ini orang yang teliti dalam hal nama. Kemarin retret kita belajar ada orang yang badannya kecil naik pohon ara namanya Sakeus, dicatat namanya. Lalu kita juga mencatat, Lukas juga mencatat rekannya Paulus yang pada akhirnya juga turut menginjil bersama dengan Paulus, namanya siapa tadi? Barnabas, anak penghiburan. Tapi sebenarnya terjemahnya kurang pas, anak penghiburan itu. Karena bar itu anak, Nabas itu dari kata nabia. Nabia itu apa? Nabi. Barnabas itu anak nabi. Gitu. Nah, Barabas itu Injil Lukas yang ada. Itu juga punya arti. Bar itu apa tadi? Bar itu anak. Bar itu son gitu ya. Anak. Bahasa Yunaninya huios, anak laki-laki. Son. Abbas. Abba itu apa? Bapak. Jadi Lukas mencatat nama itu saya percaya juga bukan kebetulan. Sebenarnya yang paling tepat menyandang titel Barabas itu ya Yesus. Dialah anak Bapa yang diperkenan Bapa. Ingat ketika Tuhan dibaptis oleh Rasul Yohanes Pembaptis, maka turun suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus itu Baraba. Yesus itu anak Bapa. Nah, ditukar oleh seorang pemberontak besar namanya Barabas. Siapa Barabas? Berarti istilahnya artinya anak Bapa. Siapa anak Bapa? Kita, Bapak Ibu. Kita ini bertukar tempat. Barabas itu menggambarkan kita manusia. Kita ini anak-anak Bapa juga. Harusnya kita yang dihukum karena pemberontakan kita kepada Allah. Tetapi Yesuslah yang dihukum untuk menggantikan tempat kita. Nah, lalu kok kenapa kita sombong-sombong tuh? Tadi saya di situ saya bilang, Tuhan, nek saya ngomongin jemaat bubar gitu Tuhan, gitu kan. Dalam hati saya gitu kan. Saya ngomong keras ini jemaat bisa bubar. Tuhan bilang, dorongan besar dalam hati, mendingan bubar daripada ngumpul ning kleru.
Jadi saya mau katakan dari lubuk hati saya paling dalam, dari dorongan kasih seorang bapak gembala kepada bapak ibu saudara. Kalau hatimu nggak mau bertobat, ke gereja pun percuma. Kalau hati bapak ibu saudara nggak mau bertobat, ke gereja pun percuma. Percuma. Nggak mau bertobat, percuma ke gereja. Karena kita ke gereja itu tujuannya untuk berbakti. Anda ke gereja, kalau hanya untuk setor muka, tidak berbakti kepada Allah, percuma. Mendingan di rumah. Anda hanya akan buang waktu di gereja. Bukan bermaksud untuk nambah sesi 2, tidak. Tetapi ada pesan kuat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini. Yang di sesi ibadah 1 tadi tidak ada. Tetapi bersyukurlah Bapak Ibu yang datang di sesi kedua. Ada satu kisah lagi dalam Kisah Para Rasul mencatat Paulus dan Barnabas pergi ke Pulau Siprus. Nanti dibaca, cari. Para Rasul pasal 13 kalau saya tidak salah. Ya, pasal 13, Saulus Barnabas ke Pulau Siprus. Nanti dicari. Di sana ada seorang tukang sihir, nabi palsu, guru palsu. Namanya Bar Yesus. Bar apa bar? Anak. Yesus apa Yesus? Yesus. Ini bahasa Aram sebenarnya, bukan bahasa Yahudi, bahasa Aram. Barabas, Barnabas, Bar Yesus itu bahasa Aram. Tukang sihir namanya Bar Yesus. Paulus sama Barnabas pergi ke Pulau Siprus. Gubernur Pulau Siprus itu mau dengar Injil, mau dengar kabar baik. Namanya Sergius Paulus. Nanti cari deh kisahnya. Namanya Sergius Paulus. Sergius Paulus pengen dengar kabar baik, tapi Bar Yesus yang nama Yunaninya Elimas, dia punya nama Aram Bar Yesus, tapi diberi nama Yunani Elimas namanya. Itu mencoba untuk menghalang-halangi. Dia nggak senang kalau gubernur Pulau Siprus namanya Sergius Paulus ini percaya sama Tuhan. Dia nggak senang. Nanti jobnya kelong. Dia nggak mau, sehingga dia berusaha untuk menghalang-halangi Paulus dan Barnabas. Nah, ketika akhirnya Paulus ketemu sama Bar Yesus ini, apa kata Paulus pertama kali? Kata pertama yang keluar adalah, hai engkau anak iblis, huios diabolos, engkau anak iblis. Nah, saya mau bilang gini Bapak Ibu, maaf, habis ini Bapak Ibu nggak mau datang lagi silahkan. Saya sudah mengikhlaskannya karena saya udah tanya sama Tuhan. Bapak Ibu ini anak Tuhan toh? Anak Yesus toh? Saya berharap Anda sungguh-sungguh anak Yesus, bukan anak iblis. Karena Bar Yesus, namanya Bar Yesus, tapi Paulus mendapati dia Bar Satanta, dia anak iblis. Bapak Ibu kalau ngaku anak Yesus, harusnya jangan sampai ego kita lebih besar daripada kasih Tuhan yang menyentuh kita. Saya heran loh, retret itu jelas aturannya. Jangan membawa rokok. Masih ada yang bawa rokok. Saya bilang sudah bawa rokok enggak apa-apa, tapi jangan disumet. Masih ada yang merokok, delik-delik. Om Daniel ngerti, itu sepanjang Bukit Hermon tak pasang CCTV loh Bapak Ibu. Percaya enggak? Enggak mungkin lah ya saya pasang CCTV sebanyak itu. Tapi ada CCTV yang luar biasa namanya Roh Kudus. Masa ngerokok enggak boleh tuh. Di Alkitab tuh enggak ada tulisannya dilarang merokok. Sekali lagi enggak ada ayatnya dilarang merokok. Kami hanya mengajar Bapak Ibu Saudara untuk menjaga tubuh sebagai bait Allah. Enggak ada itu dilarang merokok. Dalam Alkitab ka ono. Makanya saya pun juga tidak membenci para perokok. Tidak. Justru karena saya menyayangi. Mbok sudah. Dia maneman. Gitu loh ya. Itu baru kaitannya dengan merokok. Belum lagi misalkan kita retret tujuannya untuk apa misal? Kita kemarin sudah sepakat kita retret untuk mencari Tuhan gitu kan. Lalu mendekatkan diri, mengakrabkan diri gitu ya. Ya tetap aja di tengah-tengah istirahat retret malah dorasan-rasan. Ini retret apa mau gibah? Ada yang habis retret sesi malah ngegame bareng-bareng. Ya gak apa-apa, tapi kan tujuannya bukan itu. Harusnya Anda bisa sharing,
lebih mendalam mengenai firman. Tapi apakah saya membenci itu? Tidak, hanya saya menyayangkan itu. Anda ini benar-benar bar Yesus, apa bar Satanta, anak-anak iblis. Dijauhkan daripada kita. Setelah ini, ada yang gak mau datang lagi, dipersilakan. Satu hal yang saya sekali lagi mau katakan adalah bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh berbakti sama Tuhan, egonya dibuang. Dari awal doa penyembahan, doa persiapan, Tuhan ngomong jelas sekali. Yuk, sampaikan sama jemaat. Kalau memang hatinya nggak mau ibadah, jangan datang ibadah. Itu menjadi kekejian bagiku. Saya bilang, Tuhan mohon ampun, tapi katakan, sampaikan. Ya Tuhan, saya sampaikan. Siapa? Yo nggak ngerti. Nanti saya tunjukkan itu namanya nuduh ya Bapak Ibu ya. Tapi saya katakan dengan tegas, kalau hatimu nggak siap menghadap sama Tuhan, bereskan dulu hatimu. Mau kita mau ketemu pejabat aja siap-siapnya tenanan. Ketemu sama Tuhan kita seenak hati kita. Bertobat ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak peduli Bapak Ibu habis ini udah mutung kabeh ya, live group, dipersilahkan. Tugas saya sebagai gembala. Kelong pelayannya, enggak apa-apa. Beberapa bulan yang lalu kami memakai ruangan ini cuma 6 orang kok. Saya khotbah, enggak ada yang pelayanan. Ya cuma 6 orang itu saja yang datang, enggak apa-apa. Berkurang enggak apa-apa. Justru saya harus tegaskan ini. Kalau kita mau bertobat, ya sungguh-sungguh. Ojo nanggung gitu loh. Ibunya mana ya? Bunyaman dengan keputusan pribadi sebagai seorang dewasa, tidak mudah loh. Dulu bukan pengikut Kristus, tapi memutuskan saya mau ikut Yesus. Tantangannya besar, resikonya besar. Tapi dengan sadar, saya mau ikut Yesus. Dijaga Bu. Mau bertobat, sing tenanan sisa. Semua juga sama. Ya, mari kita tunduk kepala. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini kami datang ke gereja, tapi hati kami nggak beres. Kami malas, kami sombong, kami keras kepala, mendengarkan firman, tidak ada rasa untuk bertobat. Mohon ampun Tuhan, kami mengaku anak Tuhan, tapi kami lebih sering memakai sifat-sifat karakter anak iblis Tuhan. Iblis dengan mudahnya menghasut pikiran kami. Iblis dengan mudahnya meruntuhkan iman kami. Iblis dengan mudahnya menggoda kami dan kami jatuh dalam dosa. Iblis dengan mudahnya menyeret kami dalam ketidakbenaran. Tapi kami hanya sesekali ingat kepada firman. Kami mohon ampun malam hari ini. Kiranya teguran Tuhan yang keras ini boleh membenarkan kami kembali, membawa kami kembali dalam pemikiran yang benar untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan persatukan dalam satu kesatuan, dalam satu kasih dan satu kesaksian, sebagai gereja yang sejati, sebagai jemaat yang sungguh-sungguh menaruh pandangannya fokus sama Kristus saja. Memampukan kami menjalaninya. Setiap hati yang malam hari ini Tuhan tegur, biarlah kiranya boleh bertobat. Bukan justru mengeraskan hati dan menjadi kecewa, tapi Tuhan yang akan membalutnya dan memampukan kami semua untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Berkati Nunus dalam masa mudanya. Pakai dia lebih hari lebih luar biasa, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menyuarakan kebenaran, agar kami jemaat juga boleh terus dibangun dalam iman dan keserupaan kepada Kristus. Segala hormat pujian bagi Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu, saatnya kita mau beri persembahan. Kita mau siapkan dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah dibagikan. Bagaimana kami belajar Tuhan untuk kami menjadi satu. Gereja yang satu, gereja yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Sore hari ini kami mau memberi yang terbaik Tuhan dari sebagian keuangan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah kiranya setiap persembahan kami boleh dipergunakan dengan sebaik mungkin dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya info sepekan MCC, apakah ada Mas? Oh, disampaikan langsung, oke. Hari Senin ada latihan tamborin di Maestro pukul 6 sore. Dan hari Selasa ada pemuritan online ya, pukul 18.30 via Zoom. Hari Rabu ada Oikos Sultan ya. Oh, ditunda dulu ya, oke. Berarti Oikosnya Metanex ya, di Gondang Rejo ya, pukul 18.30. Oh, di Kayangan kalau Mbak Dita bilang ya, karena rumahnya nan jauh di sana Ibu. Disebutnya di Kayangan ya Mbak. Hari Kamis ada latihan musik pukul 6 ya, 6 atau 7 karena ibadahnya cuma satu kali. Pukul 6 ya Mas, oke. Hari Jumat ada menara doa di Maestro pukul 6. Dan hari Sabtu ada Metanex di Solo Tech University pukul 5:30 sore ya. Ada perayaan Paskah dengan kostum vintage nih, mungkin buat yang masih merasa muda boleh datang ya di Metanex ya. Dan hari Minggu kita ketemu di ibadah gabungan di Hotel Pop pukul 5 sore minggu depan ya Bapak Ibu. Itu saja pengumumannya. Oke, ada yang mau ditampilkan videonya? Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Shalom adik-adik dan papa mama. Al-Fakir mengadakan perayaan Paskah nih. Catat tanggal mainnya ya. Minggu 30 April 2023 pukul 9 pagi di Trans Studio Transmart Tobelan.
Acaranya seru adik-adik. Ada apa aja sih Kak? Ada puji-pujian bagi Tuhan, cerita firman Tuhan, ada game show, ada mini outbound, kemudian nanti bermain di wahana Trans Studio. Selain itu, dapat apa aja sih Kak? Nanti adik-adik juga akan mendapatkan kaos anak, makan siang dan snack, hadiah permainan, dan masih banyak pengalaman seru lainnya loh. Lalu untuk biayanya bagaimana Kak? Untuk anak-anak Alpha Kids, biayanya gratis atau free. Untuk anak-anak di luar Alpha Kids, cukup membayar Rp50.000. Dan untuk orang tua atau pengantar, cukup membayar Rp30.000. Info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Adris ya. Pendaftaran paling lambat pada 22 April 2023. Jadi segera daftarkan diri adik-adik ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai berjumpa di ibadah Paskah Alpha Kids. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Alpha Kids Paskahannya di Transmart, Trans Studio Transmart ya Bapak Ibu ya. Bukan di Alfamart. Karena Mas Adris saking cepetnya, saking semangatnya kemarin gitu Bu, Alfamart, maksudnya Alpha Kids di Transmart jadi Alfamart gitu loh ya. Jadi kita Paskah anak-anak di Trans Studio ya. Tadi ada roller coaster. Nah ini bagus untuk orang-orang seperti Om Pandu ini ya, yang punya penyakit jantung gitu ya. Nah itu kalau naik itu dijamin. Dijamin langsung sampai ke kayangan tadi. Ya Om Pandu nanti bagiannya sama saya aja, bagian yang kuda-kudaan itu ya. Ya. Saya juga enggak berani soalnya Om ya. Bener, saya bongsone yang kayak gitu, roller coaster, kora-kora gitu. Pun disi tak anteni gitu ya. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau mengantar, menemani, itu hanya 30.000 saja. Ya, jadi Om Pandu kalau mau support datang 30.000 aja untuk membayar biaya konsumsinya, ya. Karena kita kerjasama dengan Kentucky Fried Chicken gitu ya. Jadi wah ini pol-polan anak-anak sekolah minggu ini. Konsumsinya KFC gitu. Makan apa masih dapat kaos, snack, main, wah jor-joran tenan itu kan. Emang ya anak raja ya bang beda ya. Kita retret usaha dana direwangi dodol rosok ya. Sekolah minggu ini dananya langsung ke kelompok ibu. Wut langsung, wah memang Mas Adris ini luar biasa. Dengar-dengar Mas Dito dan Mas Nunus akan mencoba hal yang sama nanti untuk retret remaja. Akan mencoba melakukan hal yang sama. Mbok menawa langsung ketutup ya. Wah, nanti saya nutup wis. Nutup mata. Berapa tuh kebutuhannya retret remaja? Berapa juta? 11 sekian. Loh 15. Orang 20. Sepele ya tuh nanti Mas Adi 1 juta, Pak Iwan 1 juta, Mbak Dita 1 juta, Mas Adri 1 juta, was 14.
Nah, pengumumannya tidak kalah penting, minggu depan kita tidak ada ibadah pagi sore. Ibadahnya hanya sore saja, jam 5 sore di Hotel Pop. Kenapa? Karena minggu keempat. Ya kan, rutin minggu keempat kita ibadahnya satu kali saja di Pop. Ya. Nah, tapi karena bulan ini ada 5 minggu, ya jadi minggu kelima pun juga cuma satu kali di Pop juga. Jadi mohon maaf untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara yang dari selatan, agak nanti harus 2 kali ke Hotel Popnya, tanggal 23 dan tanggal 30. Nah tanggal 30 itu juga kenapa cuma satu kali? Ya karena tadi pagi-pagi anak-anak ada Paskah, karena tidak ada lagi tanggal merah. Ya, kesel toh Mbak Liza. Sampai boleh duduk dulu loh. Kasihan loh ya. Boleh duduk dulu. Boleh. Usilnya keluar. Saya tuh udah lama nggak usil kayak gini. Ya, dulu zaman masih ibadah youth, saya tuh kalau bagian pengumuman bagian ngerjain orang, Mbak, ya. Nah, kok dari tadi kok moonwalk. Nah, kasihan. Udah duduk dulu. Boleh. Ya. Yakin tak duduk? Ya, masih panjang loh ini loh ya. Jadi tanggal 30 tidak ada ibadah pagi karena dipakai Paskah anak. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi Mas Atris dan juga beberapa guru-guru itu gimana Mas, kita nggak punya tanggal merah lagi. Ya sudah, minggu kelima saja dipakai untuk sekolah minggu. Ibadahnya satu kali saja di sore. Jadi tanggal 23 di mana ibadah? Hotel Pop jam berapa? Jam 5. Tanggal 30 di Hotel Pop juga jam 5 sore. Apalagi Mas Adris pengumumannya? Sudah ya? Oh iya, Oikos Sultan, Pak Daniel sudah WA saya kemarin ya Pak. Diundurnya tanggal berapa Pak? Berarti minggu depannya? Minggu depannya tanggal 20. Wah lali. Ciri-ciri orang yang tidak punya cicilan. Lali tanggal, randu cicilan ya toh. Nek wong akeh cicilan mesti eling tanggal. Wih pas bareng karo bayaran BRI ya gitu ya. 26, oke siap ya. Puji Tuhan enggak punya cicilan loh Pak Daniel ya. Bersyukur ya. Mbak Dita itu loh dari tadi. Gajian koyo monopoli gitu. Hanya lewat. Enggak apa-apa. Ya Tuhan cukupkan ya, enggak cukup dicukup-cukupkan gitu ya. Oke. Kasihan Cik Lisa karena sudah capek, kita akan tutup di dalam. Semoga saya tidak ketawa ya kalau sudah. Ya, habis ini makan tenang ya. Ya. Oh, kalau mau ikut ke maestro pasti bareng-bareng ya, ke maestro aja ya. Baru Bapak Ibu nanti yang mau ke maestro silakan. Om Pandu ditunggu ke maestro ya. Nggak usah usung-usung, nggak usah ya. Dah. Kita doakan supaya Om Pandu segera sehat ya sehingga bisa kembali aktif melayani ya. Jantungnya dirawat ya. Kopi ini disudo, rokoknya di ya. Rokoknya disudo, seadah disudo. Gak apa-apa. Tapi saya tuh mengasihi. Saya bilang sama teman-teman yang masih merokok, ya sudah pelan-pelan ya, enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisa betul-betul rawat tubuhmu baik-baik. Itu bagi kita bait Allah. Di mana-mana. Karena merokok itu membunuh. Pinter loh gue loh. Pinter loh ya. Udah nanti kepanjangan si Lisa ada keburu. Mesake. Bariki refleksi deh ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menemani Cik Lisa berdiri. Mei sama Mbak masih aman loh ya toh. Mbak Irma aman, Mei aman, Tegas saya aman. Nah habis ini dia Pak Daniel bikin malu ya. Udah lah ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami lewat puji-pujian kami disegarkan kembali iman kami, pengharapan kami. Lewat firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami satu kesatuan. Kami harus hidup dalam satu kasih dan satu kesaksian. Mampukan kami untuk membuang segala ego kami. Mampukan kami untuk bergandeng tangan, berangkulan, bersatu hati untuk pekerjaan Tuhan. Karena ladang sudah menguning. Pekerjaan Tuhan begitu besar, kalau hanya dikerjakan 1-2 orang tentu akan sangat kurang. Sehingga mampukan kami Tuhan, kami yang kawanan kecil ini, kami yang orang-orang sederhana ini,
Mampukan kami untuk bersaksi dan menuai ladang yang menguning itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan tambahkan terus lipat kali ganda. Kami percaya setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kami kerjakan dengan tekun, dengan takut akan Tuhan. Maka Tuhan membelanya, Tuhan memberkatinya. Setiap yang bergumul, yang berbeban berat, kami percaya ada pertolongan tepat waktu. Ada pintu jalan keluar yang akan Tuhan tunjukkan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang terus turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami semua. Berkati yang sudah melayani, berkati Tuhan pelayanannya, tambahkan kepercayaan. Hati sebagai hamba biarlah terus Tuhan latih, sehingga dalam kami melayani Tuhan biarlah sungguh hati Tuhan disenangkan, sehingga pelayanan kami tidak sia-sia dan percuma, tapi apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan membuat hati Tuhan bersuka cita dan berkenan atasnya. Kami percaya di kesempatan yang akan datang Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi bagi rekan-rekan di MCC. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk boleh kami songsong dan kami kerjakan. Jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun kendala kesulitan mereka Tuhan tilik, Tuhan lawat, biar mereka boleh berkumpul bersama dengan kami di kesempatan-kesempatan yang akan datang untuk kami kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati rencana Paskah anak, biarlah boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Kami bersyukur pendanaan yang Tuhan telah cukupkan. Biarlah Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa anak sekolah minggu di MCC, di Alpha Kids, agar kami boleh sungguh-sungguh melayani jiwa-jiwa anak-anak kecil ini, membawa mereka mengenal Kristus, sehingga kami boleh menanamkan dasar iman yang benar kepada anak-anak kecil ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga tolong sertai sampai di rumah dengan selamat. Dalam perjalanan penjagaan Tuhan menjauhkan kami dari segala kecelakaan mara bahaya, dan sampaikan kami di rumah berkumpul dengan keluarga kami, membagikan kesaksian, membagikan kabar baik kepada keluarga yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersama